Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, satu kenikmatan bagi kita ketika kita diberikan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari mereka yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Akhi fillah, saya tidak akan banyak berbicara karena banyak ustadz yang sudah duduk bicara di sini. Rasulullah SAW mengatakan di riwayat Imam Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan kesulitan orang, satu saja, Allah akan ringankan kesulitan dia, satu di akhirat nanti. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Meringankan satu kesulitan, maka manfaatnya balik pada diri kita sendiri. Menolong orang lain, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Itulah satu kaidah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu pasti akan sesuai dengan apa? Perbuatan kita. Kita meringankan orang, maka Allah ringankan urusan kita. Kita bantu orang, maka Allah bantu kita. Seberapa besar pertolongan kita kepada orang lain, sebesar itu pula pertolongan Allah kepada diri kita. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan di situ, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'aha yu'dhin nas ala dhahri tariqi. Saya melihat seorang lelaki, dia mondar-mandir di surga. Artinya dia menikmati kenikmatan surga sana, menikmati kenikmatan surga yang di sini, karena satu amalan yang mungkin disepelekan oleh orang banyak, yaitu dahulu dia pernah memotong pohon yang mengganggu pejalan kaki. Dia memotong pohon satu atau ranting bisa juga, dan itu mengganggu orang, dia potong. Dengan perbuatan dia memotong pohon itu, Allah masukkan dia ke surga dan dia bisa menikmati berbagai kenikmatan surga. Inilah contoh dari konsep yang di atas, bahwa meringankan kesulitan orang, maka Allah akan ringankan bagi dia kesulitannya, sehingga artinya dimudahkan bagi Allah untuk memasuki surganya. Allah bantu dia dunia dan Allah bantu dia di akhirat. Yang antum lakukan bukan memotong satu ranting. Seperti dalam hadis, imatatul adha 'anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan satu penghalang di jalanan, itu pahalanya pahala sedekah. Kita tahu pahala sedekah 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Yang antum lakukan bukan menyingkirkan satu ranting, dan bukan pula menyingkirkan satu batu, bukan pula menutup satu lubang, tapi yang antum lakukan jauh lebih besar dari itu semuanya. Bahkan memberi makan fakir miskin. Seperti di surat Al-Insan ketika bicara tentang penghuni surga. Mereka yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
mereka dahulu memberikan makan fakir miskin. Orang-orang miskin, anak-anak yatim mereka kasih makan. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian hanya murni mengharapkan jaza, pahala dari Allah. Kami tidak mengharapkan dari orang-orang itu untuk mengucapkan terima kasih. Tidak. Yang antum lakukan lebih dari itu semuanya. Ini satu amalan yang luar biasa besarnya. Ini bukan main-main. Ya. Ini bukan amalan ringan. Ini bukan amalan kecil, tidak. Ini amalan sangat besar sekali. Sehingga lawannya, mas, masuk mas, jangan di pintu mas. Makanya yang di belakang itu majuan di sini. Ini kosong di sini. Ya, jadi yang antum lakukan bukan perbuatan yang kecil, bukan perbuatan yang ringan. Makanya lawannya itu adalah menjadi sebab bahkan ancaman bagi mereka untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami tidak sholat dan kami tidak memberi makan fakir miskin. Berarti orang yang mempunyai empati, kepedulian kepada fakir miskin adalah orang yang sholat. Ketika mereka tak ada empati, kepedulian, berarti itu adalah ancaman jalan mudah bagi dia menuju neraka jahanam. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilih. Orang yang senantiasa memberikan kebaikan kepada para janda-janda dan orang-orang yang miskin, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi ini adalah jihad di jalan Allah. Berarti pahalanya sudah lebih dari sekedar sedekah. Lebih dari sedekah ini pahalanya. Ini adalah jihad di jalan Allah. Ini bukan sekedar memotong ranting pohon tadi. Bukan sekedar mengambil, menyingkirkan batu. Tapi ini adalah luar biasa, ini adalah jihad. Jangan dianggap yang sepele amalan ini. Tapi satu hal yang kita harus camkan semuanya. Para ulama salaf dulu selalu mengingatkan kita dengan ungkapannya yang luar biasa. Berapa banyak amalan yang kecil itu besar di mata Allah karena niatannya. Karena hatinya yang bersih. Tapi berapa banyak amalan yang besar, tapi itu semua jadi rusak. Gara-gara hatinya dia rusak. Seperti hadis Abu Hurairah di Muslim pula. Bercerita tentang awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Manusia yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. 3 orang, 1 jihad, 1 belajar, membaca Al-Quran, 1 sedekah. Ini jihad, ini talabul ilm, ini qiraatul Quran. Ini sedekah, tapi semuanya akhirnya berujung di neraka jahanam. Kenapa? Karena hatinya dia rusak. Hatinya dia itu rusak.
Akhirnya semua yang dia perbuat itu rusak semuanya, nggak ada artinya. Tapi si fulan tadi hanya memotong ranting pohon, dia masuk surga dengan menikmati berbagai kenikmatan surga. Tapi yang ini jihad, rusak jihadnya. Berujung di neraka. Semua bermuara kepada apa yang disebut dengan mudghah. Ini segumpal daging ini. Ini kalau ini baik, baik semua. Kalau ini rusak, rusak semuanya jamaah. Ini poin yang ingin Ana sampaikan. Ada sebuah kisah menarik diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an. Kunna julusan ma'a ashabi Rasulillah SAW. Hari itu kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau bicara demikian. Yatlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Takturu lihyatuhu ma'a. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki. Dia itu penghuni surga. Lihyanya, jenggotnya, netes air. Dan tangan kirinya dia pegang sendal. Artinya dia bukan orang yang rapi. Ya, dia megang sendal tangan kirinya. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki persis seperti yang Rasulullah SAW ucapkan tadi itu. Para sahabat tidak kenal siapa dia. Hari kedua, kembali Rasulullah SAW mengatakan, akan muncul di hadapan kalian laki-laki dia penghuni surga. Jenggotnya netes air, tangan kirinya megang sendal. Laki-laki yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, Rasulullah SAW mengucapkan yang sama. Laki-laki yang muncul orang yang sama. 3 kali, 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan perihal si fulan ini bahwa dia penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri untuk tinggal di rumahnya dia. Dia menghampiri laki-laki itu dengan mengatakan, saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Tapi saya ingin bertamu di rumah Anda 3 hari. Silahkan diizinkan. Tujuan dari Abdullah bin Amr adalah ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh si fulan. Sehingga dia 3 hari berturut-turut dijamin surga. Beliau pun 3 hari tinggal di sana. Dan beliau tidak melihat keistimewaan apapun di hati si fulan itu. Artinya para sahabat itu menilai kemuliaan itu adalah sholat malam. Si fulan gak sholat malam. Kalau malam pun kalau bangun, dia berubah posisi sambil berzikir. Sudah itu aja yang dia lakukan. Tidur berubah posisi sambil zikir. Bangun enggak bangun malam. Karena bangun malam itu jadi tolak ukur sahabat dulu akan kemuliaan seseorang. Pas hari ketiga, pulanglah dia. Tapi sebelum pulang dia berterima kasih ke tuan rumah dan menyampaikan apa sebetulnya tujuan utama dia bermalam di rumah si fulan ini 3 hari. Disampaikan bahwa 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW menyampaikan tentang dirimu bahwa kamu adalah penghuni surga. Saya ingin melihat apa yang kamu lakukan. Apa jawaban laki-laki ini? Ma ana illa ma ra'aita. Saya seperti yang kamu lihat saja. Luar biasa. Tawadhu yang sangat luar biasa. Saya seperti yang Anda lihat. Seperti inilah saya. Illa anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghisyan. Wala ahsudu ahadan ala ma a'tahu Allah Ta'ala minar rizqi. Saya tidak pernah berbuat ghish. Saya tidak pernah nipu orang. Saya tidak pernah hasad atas
nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini yang mau saya garis bawahi. Mohon maaf kalau kajian saya agak terlalu terang-terangan. Saya tidak pernah hasad atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Abdullah mengatakan, ini yang membuat diri kamu mulia. Ini yang membuat diri kamu mulia. Ini yang kami sulit untuk memilikinya. Ternyata si fulan disebutkan oleh Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut bahwa dia penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga karena hatinya bersih, tidak ada hasad sama sekali pada jiwanya. Tidak ada hasad. Sehingga yang beliau perbuat berdasarkan hati yang bersih. Yang dia lakukan, perbuatan apapun yang dia perbuat, hatinya bersih. Tidak ada hasad. Semua yang dia lakukan hanya karena Allah, iman. Atas takdir, ketentuan, rezeki yang Allah berikan. Semua. Sehingga bernilai besar hatinya. Inilah tauhid dan iman. Tapi ketika hatinya kotor, dipenuhi dengan hasad, apa yang saya lakukan, Anda lakukan, semuanya pepesan kosong dan sia-sia. Yang menarik untuk kita bahas di sini adalah, apa itu hasad? Tahu hasad itu dengki, hasad itu iri. Yang menjadi penyakit berbahaya hasad. Hasad ini penyakitnya orang kafir. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum apa? Kufaran hasadan min indi anfusihim. Orang kafir itu ingin menjadikan orang Islam itu murtad. Kenapa? Hasad dari jiwanya. Kemudian Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Hasad. Allah menerima ibadahnya Habil karena sodakohnya dia bagus. Gak diterima Qabil. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jealous, marah dia, dibunuh. Jadi orang yang hasad melahirkan permusuhan. Hasad melahirkan permusuhan. Lihatlah. Dan seterusnya dampak hasad yang begitu besar. Hasad menjadikan iblis tidak nurut, tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis pun diusir oleh Allah dari surga. Dan dimasukkan ke neraka. Dosa pertama kepada Allah adalah sombong dan hasad. Ini yang merusak perbuatan baik seseorang. Jihad rusak. Amalan saleh rusak semua. Gara-gara kesombongan dan hasad yang ada pada jiwa si pelakunya. Anda tahu apa itu hasad? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hasad itu apa? Al-asl, kata beliau, hasad itu aslinya adalah al-bughd wal karaha, kebencian. Hasad itu mulai dari benci, nggak suka. Sama siapa? A sama B. Hasad itu dimulai benci. Si A nggak suka sama si B. Si A nggak seneng sama si B. Itu mulai hasad. Fahami itu. Ini mulai hasad itu dari sini. Kok bisa si A nggak suka sama si B? Lima yarahu min husni halil maksud. Karena si A melihat si B kondisinya lebih nyaman dari dia. Si B lebih enak daripada dia. Akhirnya muncul dia nggak suka.
Faham? Muncul tidak suka dia sama si B. Karena dia memandang si B kok lebih enak, lebih bagus. Nah itulah mulai awal mula dari hasad. Terus apa yang terjadi? Karahatul ni'ma alai mutlaqan. Akhirnya berembas kemana-mana. Mungkin masalahnya hanya satu poin. Dia nggak suka poin ini ada pada si B. Satu poin dia nggak suka. Akhirnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya ini merembet kemana-mana. Jadi kayak cewek. Satu masalah akhirnya merembet kemana-mana. Kayak perempuan. Akhirnya semua yang ada pada si B nggak disukai. Merembet kemana-mana. Ke masalah pribadi, ke masalah background lama, masalah kasus yang lama, diungkit-ungkit semua. Padahal sebetulnya masalahnya apa? Satu aja. Kenapa kok kemana-mana? Ini Syekhul Islam ngomong di Majmu' Fatawa. Wa idza abghadha dzalik fa innahu yata'allam wa yata'adza bi wujudi ma yubghiduh. Akhirnya apa? Si A ini tambah sakit jiwanya. Ketika melihat si fulan, si B, lu kok si B tambah begini? Oh si B tambah begini. Oh si B tambah begini. Tambah sakit ini jiwanya si A ini. Akhirnya tambah melancarkan kebencian sama dia. Lempar WA status. Jangan ke sana, jangan ke sini. Sakit jiwanya akhirnya. Sebetulnya masalahnya apa? Satu item. Kok jadi kemana-mana? Ini loh hasad ini, al-bughd. Ini al-bughd. Jangan main-main dengan hal ini. Ya ta'allam biwujudi ma yubghiduh. Akhirnya dia harus memantau, jadi tajassus. Akhirnya dia harus ngawasi terus. Jadi kayak badan intelijen. Wah ada sesuatu gak suka. Wah ada sesuatu lempar gak suka. Tambah sakit jiwanya. Jadi rame di media sosial. Na'udzubillah jamaah. Fayakunu dzalika maradan fi qalbi. Kata Ibnu Taimiyah, ini akhirnya nih orang sakit jiwanya. Hatinya sakit. Siapa? Si A ini akhirnya yang sakit jiwa. Si A ini yang sakit jiwa. Tapi korbannya al-maksud, dia udah dihabisin sama dia. Padahal yang sakit jiwa adalah si A. Wa yaltadzu bi zawali ni'ma anhu. Nanti dia akan tepuk tangan kalau melihat si B ini kehilangan semuanya. Dia akan bangga. Tapi itu semua harus dia yang melakukan. Harus A yang melakukan. Makanya dia harus melancarkan serangan-serangan agar apa yang ada di si B hilang. Dia yang melakukan harus. Gimana menurut antum? Sakit jiwa tidak? Sakit jiwa apa enggak? Siapa yang sakit jiwa? Yang A apa yang B? Nah, ini antum harus tahu ini. Ya, saya nggak mau terlalu panjang lah bahas masalah ini. Masa babul hasad, apa penyebab hasad? Dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wal hasadu fil asli innama yaqa'u lima yahsul lil ghair minas su'dud war riyasa. Hasad itu terjadi, yang tadi itu benci itu, terus merembet kemana-mana. Kenapa terjadi? Karena si B lebih dipercaya daripada dia. Minas su'dud war riyasah. Dia lebih nonjol. Lebih tampil. Kenapa? Ya dipercaya. Orang lebih denger dia. Yang ini kesel. Paham maksudnya? Wahadha naw'ani yuhsadani kathiran. Dua model manusia ini yang sering jadi korban hasad.
kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama siapa? Ahlul ilm alladzina lahum atba'. Siapa ahlul ilm? Orang yang punya ilmu, ustadz, yang memiliki banyak jamaah. Seringkali jadi korban hasad. Siapa? Ya bisa jadi ahlu syirik, ahlul bidah, ahlul ahwa, karena kehilangan lapak parkir. Ya kan? Marah dia. Hasad dia. Atau kenapa masjid saya lebih sepi daripada dia? Dia masjidnya rame. Ribut antar yayasan. Kenapa kegiatan saya kok nggak dapat respon? Kenapa kegiatan dia yang lebih respon? Ribut, rame. Seperti yang kedua, wa kadzalika fi man lahu atba'un bisababi infaqi malih. Demikianlah pula yang kedua, tadi ustadz, dai. Yang kedua siapa? Seseorang yang mendapatkan kepercayaan karena uang. Ini saya nukil dari Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid 11. Lihat. Dia menonjol kenapa? Dipercaya orang, dia dapat duit banyak. Yang lain, yang nggak dapat duit sebanyak dia, hasad sama dia. Masalahnya ini. Terus larinya kemana? Kemana-mana, ditarik-tarik kayak perempuan. Iya kan? Ditarik-tarik kayak perempuan. Kemana-mana. Masalah ini yang background zaman dulu, background sekarang lah, beginilah, beginilah, beginilah. Ya akhi fillah, inilah hasad. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Ini sifat orang kafir, ini sifat iblis. Ini yang menjadikan Qabil musuhan sama saudara kembarnya. Ini yang menjadikan orang-orang Quraisy awal tidak mau masuk Islam. Hasad sama Rasulullah SAW. Yahudi tidak mau masuk Islam karena hasad. Ini yang menghancurkan manusia. Merusak iman. Mufsidatul a'mal, kata Syekhul Islam. Ini yang rusak amalan kita. Ini hasad, jemaah. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa hasad itu disebutkan yang terakhir di surat Al-Falaq? Min syarri hasidin idza. Kenapa kok hasad yang terakhir dari semua kejahatan-kejahatan? Allah buka Al-Quran dengan Al-Fatihah, dan Allah tutup Al-Quran dengan kejahatan. Sadar tak antum? Allah buka Al-Fatihah dengan Al-Fatihah, Al-Quran dengan Al-Fatihah, kemuliaan, ditutup dengan kejahatan. Kejahatan siapa? Kejahatan makhluk dan kejahatan setan. Kejahatan setan paling berat adalah al-waswas. Min syarril waswas alladzi yuwaswisu fi. Ini kejahatan setan paling berbahaya. Kejahatan makhluk manusia yang paling berbahaya apa? Min syarri hasid, manusia yang hasad. Ini dijelaskan oleh Ar-Razi, dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir. Ditutup dengan hasad dari kejahatan min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin, min syarri nafathat. Dukun kalah. Bayangin, dukun kalah sama orang yang hasad. Ini jemaah berbahaya. Beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Ada di dalam kita sifat yang tadi, wassalam amal kita. Kalau andai kata antum lebih dari sekedar motong ranting, lebih dari sekedar menyingkirkan batu, ada sifat ini di hati ente, wassalam. Selamat tinggal.
Selesai inti. Mungkin di depan orang terlihat luar biasa, tapi di mata Allah hina. Ya. Di riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba au qala al-usba." Hindari atas diri kalian hasad. Kenapa? Karena hasad itu akan apa? Memakan kebaikan. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Berarti kalau ada hasad, habis ketaatan dan ibadah inti semua. Habis amal soleh inti. Habis sodako, jihad, semuanya hilang. Hilang semuanya jamaah. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad. Telah masuk penyakit umat dulu pada diri kalian. Apa itu? Hasad. Hiyal haliqah, ia akan memotong. Bukan yang saya maksud adalah motong rambut, kata Rasulullah SAW. Tapi motong agama kalian. Hilangin jamaah. Saya nasihat sama antum. Sampai di sini saja. Saya sengaja mengumpulkan, hilangkan sifat hasad. Di handphone saya banyak WA tentang orang anak-anak yang relawan di sini. Kumpulkan nanti malam, anak mau ngomong. Apa ini hasad-hasatan ini? Yang ini nuduh sakit jiwa, yang ini nuduh sakit jiwa. Apa ini? Nggak perlu saya bongkar lebih. Di sini ada handphone saya. Saya pengen ngasih info Ustadz, nggak usah tahu Anda. Saya bukan orang yang memang aktif di kegiatan bencana. Tapi Ustadz itu kupingnya banyak. Ana kasihan sama antum. Jasa antum luar biasa. Kalau ada jempol lain, ana sampaikan ke jempol lain. Wala uzakki 'alallahi ahada. Jangan sampai amalan antum yang mulia ini hilang dengan adanya apa? Apa itu? Lihat. Syekhul Islam jauh-jauh hari ngomong di Majmu' Fatawa. Beliau ngomong di jilid 9. Di halaman 114, 115. Hasad terjadi karena apa? Fulus. Iya Ustadz. Mulai muncul hasad-hasatan di antara relawan yang di Aceh. Apa penyebabnya? Penyebab utamanya adalah donasi. Ini Ana loh ya, Ana beda sama Ustadz yang lain. Ustadz lain kalau ngomong mungkin muter-muter, saya nggak suka. Saya ngomong bawa M16, tak tembak. Gitu. Inilah Ana. Ya, ini Ana. Yang jadi santri Ana dulu di Al-Irsyad gak kenal. Ya. Ana bilang apa masalahnya? Fulus Ustadz, donasi. Sudah, yang lainnya merembet kemana-mana. Persis seperti Ibnu Taimiyah ngomong. Kenapa kok background yang dulu dibawa-bawa? Rame di media sosial. Apa ini? Ya akhi, anak kasihan sama antum. Antum pahalanya kayak orang mujahid fisabilillah. Ustadz yang lain jaga ikhlas ya, lembut ustadz yang lain. Bukan berarti mereka nggak dengar juga. Ya, hilangkan jamaah. Jaga amal inti. Ini amalan luar biasa. Jihad, ya akhi, jihad. Orang di luar sana pengen dapat pahala. Dia memberikan uangnya kepada ente. Terus yang di sini muncul penyakit yang tidak diinginkan gara-gara melihat, oh yang sono donasinya gede, oh yang sono donasi gede. Yang ini kecil. Ada marid ya akhi.
Masalah si fulan begini, oh dia punya cara sendiri mengelola. Ya, oh ini beliau duduknya begini, oh ini beliau duduknya begini. Ente protes duduknya orang. Ini beliau duduknya begini. Ente mau protes duduknya dia. Mau ngapain protes duduknya orang? Biarin aja dia duduk sendiri. Sudah selesai. Oh ini pakai peci ini, oh ini pakai peci ini pakai nasional, ini putih. Ente mau protes. Ngapain ente protes gayanya orang? Nganggur banget ente. Nganggur banget. Oh si fulan rajin di medsos. Oh si fulan nggak rajin. Oh dia di medsos begini. Oh si fulan, anak tidak bela A, tidak bela B. Ngapain ente koreksi orang? Apakah di situ ada mukhalafah syar'iyyah? Jangan baper kayak cewek. Kayak harim. Antum rijal. Ayo semuanya, antum bawa bendera 1000. Bawa bendera 1000, tidak apa-apa. Apakah semua harus satu bendera? Siapa yang nyuruh? Silahkan, ini bawa bendera. Ini bawa bendera. Ini bawa bendera. Fadol. Kenapa? Tapi ayo kita kerja bareng di lapangan. Di lapangan, ayo kita kerja bareng. Ayo kita duduk bareng. Ayo kita sama-sama. Ini amal khair, ini jihad ya akhi, ayo. Di tubuh Rasulullah SAW, di pasukan tempur Rasulullah SAW, ada dari siapa? Ansor dan Muhajirin. Ansor ada Aus dan ada. Setiap perang Rasulullah ngasih bendera masing-masing. Baca sejarah enggak ini? Yang Aus dikasih benderanya, yang Khazraj dikasih benderanya, yang Ansor ada benderanya, yang Muhajirin ada benderanya, tapi semua melakukan satu amal. Apa itu? Jihad di bawah komando Rasulullah SAW. Ente mau pakai bendera ini mau pakai ini, mau pakai ini, nama ini, fadol. Tapi semuanya melakukan satu amalan. Ini kal jasadil wahid. Ini seperti satu tubuh. Oh yang ini, yang bendera ini mulai melemah. Idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad. Oh yang satu mulai melemah, yang lain merasakan melemah. Ayo ente gabung sama anak aja. Ente punya proyek apa? Kita bisa sumbang, kita bisa ini, kita bisa ini. Wallah ya akhi hadza mumtaz. Ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Jangan, oh ini mulai melemah terus yang sono diantem. Oh kayak main petasan. Jangan ya akhi. Enggak, ada kasihan sama antum. Ya, jangan. Ya. Ayo kita apa? Wa ta'awanu 'alal birri. Antum satu tubuh semuanya. Apalagi antum semua membawa satu, membawa manhaj, membawa akidah yang sama. Kita berkegiatan sosial, tujuan kedepannya ada dakwah tauhid. Ngajak mereka ke sunnah. Itu tujuan kita. Tapi antum punya cara sendiri-sendiri. Apakah antum, mohon maaf ya, apakah antum akan protes beliau karena rambutnya panjang? Mohon maaf, enggak maaf. Sekedar contoh. Protes? Siapa yang mau protes? Ya kan? Ibaratnya ngapain? Ayo sudah. Kita punya satu tujuan. Kita mau mengajak masyarakat ke manhaj yang hak. Manhaj yang sahih. Ini kegiatan kita. Semua pakai cara ini cara. Sudahlah. Itu cara mubah. Itu hak masing-masing. Tapi semuanya, ayo kita berjalan bareng untuk kegiatan. Ada yang lemah, yang lain saling membantu, mensupport, membackup kegiatannya. Inilah yang namanya apa? Ya ayyatuhan nafsul. Inilah an-nafsul mutmainnah. Ay zakiyah. Tahirah. Kata Ibnu Katsir. Jiwa yang bersih. Tahirah. Bersih. Kok bisa? Ya
bersih jiwanya, tanpa kibir, kesombongan, tanpa merasa ini saya, bendera saya yang paling gede, saya yang paling gagah, saya yang paling banyak. Nah, maaf. Tidak ada kesombongan, tidak ada hasad. Kita semua bareng-bareng. Oh yang sono, ikhwan yang sono mulai melemah. Ayo kita duduk. Apa yang inti kurang? Gini, ayo kita support yang sama yang lain. Indah jemaah. Inilah namanya al-ikhlas. Kita beramal, antum di sini meninggalkan keluarga, ada yang meninggalkan pekerjaan, semuanya untuk apa? Cari ridho Allah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwal. Sahabat itu hijrah Makkah Madinah cari ridho Allah, itu yang mulia. Antum meninggalkan kenyamanan antum di tempat antum masing-masing, itu nyaman. Pindah ke sini nggak nyaman semua. Tapi antum rela. Rela untuk itu. Untuk apa? Untuk Allah. Setan ya akhi nggak akan berhenti. Justru setan akan mengarahkan bala tentaranya sangat banyak. Kepada siapa? Kepada orang yang ingin berjuang di jalan Allah. Mereka yang di jalanan, setan malas goda dia jemaah. Iya kan? Kata Ibnu Qayyim, rumah itu ada 3. Ada rumah jadi base campnya setan. Ada rumah yang nggak ada penjaganya. Ada rumah yang penjaganya super ketat. Rumah yang ditinggali sama setan digoda nggak? Mau ngapain gue tinggal di sini kok lo sama gue sama? Ente sama anak sama, anak tinggal di kamar lo ngapain gue goda? Bahlul, kata setannya kan gitu kan. Rumah yang kedua, gampang nggak setan untuk goda? Gampang, satu orang anak kecil bisa goda. Setan kecil bisa. Tapi yang sulit yang mana? Ini yang bentengnya kuat. Iman, tauhid, ngaji ini bentengnya kuat. Kata Ibnu Qayyim, ketika menafsirkan di Al-Waswas itu, akhirnya apa? Setan akan mengirim bala tentaranya yang begitu kuat untuk jebol rumahnya dia. Jangan mau kita dijebol sama setan. Ya, ini nasihat ana. Ya, mohon maaf, gaya saya seperti ini. Hilangin, saya kasihan sama antum. Nggak usah antum nanya, Ustaz dari mana? Apa sumbernya? Nggak perlu. Nggak usah antum permasalahkan. Nggak usah diperlebar. Sekarang saya harus rubah diri saya. Tidak ada lagi saling hasad-hasatan. Tidak ada saling sinis-sinisan. Tidak ada lagi saling jealous-jealousan. Kayak cewek. Ya, ente handphone ente ada WA-nya perempuan. Mesti rame istri ente. Dari siapa ini mas? Itu ngapain ini akhwat ini telepon. Rame itu istri ente itu. Mau kawin lagi kamu ya? Ini kok jadi kayak cewek semua. Ya. Minta donasi. Apa? Padahal minta donasi. Iya. Padahal minta duit. Ya kan bener kan? Sama kan ujungnya kan? Iya. Hada nasiha minni. Ini nasihat dari saya. Bukan dari saya pribadi, saya hanya menukil para ulama seperti ini. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Ya, tidak ada tujuan lain. Saya menginginkan jangan sampai apa yang antum perbuat yang begitu besar ini akhirnya kayak celengan apa? Celengan yang pantatnya bolong. Celengan zaman dulu, masih ingat ya celengan zaman dulu? Yang apa namanya? Ayam-ayaman. Udah. Kita naruh celengan, nggak taunya pantatnya kita dibolong ya sama kakaknya atau siapa kan gitu kan. Jangan sampai bolong celengannya. Apa yang bolongnya? Hasad, jealous, ngiri sama orang. Jangan. Pastikan. Ayo bareng-bareng. MBA, apalagi SIP, Duli Muslim,
Hero, Movland, Muhajir Project, terus apa lagi? Las Robani yang punya Fulus, Yurbi yang punya Fulus, modal satu orang tok datang. Nggak perlu ada, ayolah jemaah bareng-bareng sudah. Jadi indah nanti ini dakwah ini. Ya, kebersamaan itu apa? Indah dan mulia, itulah kekuatan. Ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kekeliruan dari diri saya. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang mengenakan. Semoga bermanfaat buat kita. Jaga kekompakan antum semua. Jaga hati. Ada masalah, duduk, diobrolkan yang nyaman. Semua akan jadi apa? Indah bagi semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.